Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soli dan solihah kelas Ali bin Abi Tholib. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita perbanyak syukur dan perbanyak sholawat ya, karena ini adalah hari Jumat. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk membuat kolase dari bahan alam. Sebelumnya kita mulai aktivitas kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu memahami cara membuat kolase. Yang kedua, membuat kolase dari bahan alam. Dan yang ketiga, mengetahui dan menggunakan kata baku dalam kalimat efektif. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kolase? Nah, jika sudah lupa, Ustazah akan tampilkan lagi ya contoh kolase. Ini adalah contoh kolase dengan tema hewan dan ini adalah kolase dengan tema tumbuhan. Kolase adalah karya seni yang kita buat dengan teknik menempel. Kita bisa menggunakan bahan alam seperti biji-bijian, daun kering, ranting, maupun akar tumbuhan untuk membuat kolase. Kita juga bisa menggunakan cangkang telur atau kertas bekas. Adapun langkah-langkah dalam membuat kolase dari bahan alam, yang pertama yaitu kita tentukan bagian tumbuhan yang akan digunakan. Yang kedua, kita tentukan tema kolase, dan yang ketiga, kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kita lanjut ke langkah-langkah kerjanya ya. Pertama, kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, antara lain kertas dan pensil untuk membuat pola. Nah, untuk pola ini kita tidak harus membuat sendiri ya. Kita bisa mencari gambar di internet lalu kita print sehingga nanti kita bisa langsung menempelinya dengan bahan yang kita inginkan. Yang kedua, kita siapkan bahan alam yang akan kita gunakan. Boleh biji-bijian, daun-daunan, atau yang lainnya. Dan yang ketiga, kita butuh lem kayu untuk menempelnya. Selanjutnya, kita buat pola yang kita inginkan sesuai dengan tema yang kita pilih. Kemudian, kita oleskan lem pada pola yang telah kita buat dan kita tempelkan dengan rapi bahan alam yang kita gunakan. Setelah selesai, kita bisa keringkan hasil karya kita agar hasilnya lebih maksimal. Setelah itu, jadi deh kolase yang kita buat. Nah, anak-anak, dalam membuat hasil karya seni, selain kita membuat, kita juga bisa melakukan apresiasi terhadap karya seni. Bisa milik teman kita atau anggota keluarga kita, jika memang anggota keluarga kita ada yang membuat juga. Apa yang kita lakukan dalam mengapresiasi karya seni? Yang pertama, kita bisa memberikan pendapat, yaitu pendapat kita atas karya seni tersebut. Misalnya, karya seni ini cukup baik ya, atau wah, karya seni ini bagus sekali. Itu adalah pendapat kita. Yang kedua, kita bisa memberikan saran yang membangun atau saran yang kita berikan agar karya seni tersebut bisa lebih baik lagi. Contohnya, karya seni ini sudah bagus, akan lebih baik lagi jika warnanya ditambah dengan warna yang cerah agar kelihatan lebih ceria. Nah, itu adalah contoh saran. Anak-anak, apresiasi terhadap karya seni orang lain sebaiknya kita berikan dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif sesuai kaidah bahasa Indonesia. Jangan lupa kita gunakan kalimat yang santun agar orang yang menerima apresiasi kita tidak merasa tersinggung. Jika mereka senang dengan apresiasi kita, maka mereka bisa termotivasi lagi untuk terus berkarya. Kata baku yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh kata baku dan kata yang tidak baku.
Bisa dilihat ya, ada kalau, kata tidak bakunya adalah kalau. Berikutnya aktif, satunya aktif tapi pakai huruf V. Berikutnya karena, kata tidak bakunya karena. Selanjutnya daftar, kata tidak bakunya daftar. Dan nasihat, kata tidak bakunya adalah nasihat. Kenapa kita bisa merumuskan ada kata tidak baku? Atau kenapa kemudian muncul kata-kata tidak baku? Biasanya kata ini muncul karena pemakaian dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang kita gunakan bersama dengan teman dekat. Nah, biasanya kalau dengan teman dekat atau orang-orang yang kita kenal, kebanyakan menggunakan kata yang tidak baku. Akhirnya terbawa juga ketika sedang menulis atau membuat tulisan dalam bahasa Indonesia. Berikutnya, kalimat efektif, yaitu kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku. Unsur dalam kalimat efektif yang pertama yaitu mengandung subjek dan predikat. Subjek itu adalah orang yang melakukan dan predikat itu adalah pekerjaan yang dilakukan. Kemudian memperhatikan ejaan yang benar dan menggunakan pemilihan kata yang tepat sehingga kalimat tersebut mudah dipahami oleh orang yang mendengarnya. Berikut adalah contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Salman makan nasi. Kalimat tidak efektifnya Salman makanan nasi. Selanjutnya, Sofia terjatuh saat berlari. Kalimat tidak efektifnya Sofia jatuh saat lari-larian. Berikutnya, Sayyid tidak mengerti cara membuat layang-layang. Kalimat tidak efektifnya, Sayyid nggak ngerti buat layangan. Dan yang terakhir, pagi ini Fatih bermain bola. Kalimat tidak efektifnya, pagi ini Fatih main bola. Ya anak-anak, sebagai seorang warga Indonesia, harusnya kita sudah mulai belajar untuk mengenal kata baku dan kalimat efektif serta menggunakannya ya. Akhir-akhir ini seringkali kita jumpai orang menggunakan bahasa Indonesia dengan kalimat atau kata yang tidak baku, sehingga hal tersebut ditiru begitu ya oleh orang-orang lain. Padahal tidak seperti itu. Harusnya ketika menggunakan bahasa Indonesia, terutama dalam membuat tulisan atau dalam forum-forum yang resmi, kita gunakan kalimat yang baku dan kalimat yang efektif. Sudah bertambah lagi ya pengetahuan kita hari ini. Kita sudah bisa mengetahui bagaimana cara membuat kolase dan kita sudah tahu tentang kata baku dan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Ya anak-anak, ketika kita menghargai hasil karya orang lain, hal itu sama seperti kita menghargai hasil karya kita sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bekerja dan menekuni kerjanya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, setiap usaha pasti membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran, termasuk ketika kita belajar untuk membuat kolase tadi. Oleh karena itu, kita tidak boleh mencela hasil karya orang lain, meskipun hanya sekecil apapun. Kita tetap harus menghargai hasil kerja orang lain agar orang lain juga menghargai hasil kerja kita. Nah, demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Selanjutnya silakan praktekkan untuk membuat kolase di rumah kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.